Terkadang seorang murid akan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Kemiskinan, dengan kefakiran, dengan sulitnya harta, dengan sulitnya kebutuhan duniawi. Lalu apa kata Imam Al-Haddad? Fayambaghi lahu ayyashkurallah. Maka walaupun kita diberikan cobaan dengan kemiskinan, kefakiran, sulit, hendaklah tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'udduhu min 'azimin ni'am. Dan anggaplah kefakiran tersebut merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kefakiran, kemiskinan yang sedang diberikan oleh Allah, anggaplah itu sebagai nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Kata Imam Al-Haddad di sini, li'anna dunya aduwatun wallah yuqbilu biha ala a'daih wa yasrifuha an awliyaih. Karena dunia ini adalah musuhnya Allah. Musuhnya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada musuh-musuhnya itu apa yang dibenci oleh Allah. Dan Allah akan memalingkan musuhnya itu kepada yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyahmudallah alladzi syabbahu bi anbiya'i wa uliya'ihi wa ibadihi shalihin. Ini supaya kita tetap merasa punya rasa syukur. Walaupun dalam keadaan sulit sekalipun tetap punya rasa syukur. Dikasih kemiskinan syukur. Dan kata Imam Al-Haddad, hendaklah dia bersyukur kepada Allah karena saat itu ketika dia diberikan kefakiran oleh Allah, kemiskinan atau dalam keadaan kesulitan, harta atau apapun, bersyukur bahwasanya di saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan dia kemiripan. Kemiripan kepada siapa? Kepada para nabi dan rasulnya Allah. Kepada para anbiya dan rasul. Wa khairul khalqi falaqad kana sayyidul mursalin. Wa khairul khalqi ajma'in. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarbitu hajaran ala batnihi minal ju'. Karena kita mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul mursalin, pemimpinnya para rasul. Wa khairul khalqi ajma'in, dan sebaik-baik makhluk di antara semua makhluk. Nabi Muhammad itu kata Imam Al-Haddad, beliau mengikat perut beliau dengan batu. Kenapa? Saking laparnya beliau. Itu supaya perutnya enggak ini diikat sama batu. Saking kelaparannya Rasulullah. Wa qad yamurru syahran aw kathur aw akthar ma tuqadu fi baitihi narun li ta'amin wala ghairihi. Innama yakunu ala tamir wal ma'. Dan dikatakan rumahnya Rasulullah SAW itu 2 bulan. 2 bulan bahkan lebih rumahnya Nabi Muhammad. Tidak ada api yang terbakar. Tidak ada kayu bakar yang menyala. Istilahnya mungkin gak ada kompor yang menyala. Kenapa? Nabi gak pernah masak apapun. 2 bulan Nabi tidak pernah memasak apapun, kecuali yang dimakan oleh Nabi cuma 2. Kurma sama air. Udah itu aja yang dimakan sama Nabi. 2 bulan bahkan lebih. Nabi Muhammad SAW orang yang diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi duniawinya, tapi tidak menghilangkan rasa syukurnya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mata yawma mata wa dir'uhu marhunah 'inda yahudi fi aswa'in min sya'irin wa laysa fi baitihi ma ya'kuluhu dhu kabidin kafun min sya'irin. Bahkan Nabi SAW, biar kalian tahu, Nabi SAW itu ketika wafat, ada satu barangnya beliau yang sedang digadaikan kepada orang Yahudi. Apa namanya itu? Dira'. Baju perangnya Nabi. Itu sedang Nabi meninggal, dalam keadaan baju perangnya Nabi itu sedang digadai kepada orang Yahudi. Masih di tangannya orang Yahudi. Kenapa Nabi SAW tidak mau menggadainya kepada orang Muslim, kepada sahabat? Karena Nabi tahu kalau digadaikan kepada sahabat, sahabat nggak ada yang mau menggadaikan barangnya Nabi. Pasti dikasih untuk Rasulullah. Uang yang dibutuhkan berapapun pasti dikasih untuk Nabi. Dan lihatlah bagaimana Nabi SAW tidak mengharapkan atau tidak Nabi itu memanfaatkan jasanya orang, enggak. Nabi itu tidak memanfaatkan keuntungan yang ada pada orang. Dipilih oleh Nabi Muhammad menggadaikan pakaian perangnya beliau itu kepada siapa? Kepada Yahudi. Sampai wafatnya Nabi, barang itu masih di tangan Yahudi, yang akhirnya ditebus.
Lihat bagaimana saking sulitnya Nabi Muhammad di masa itu. Ini Rasul, sebaik makhluk yang diberikan atau yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala.